Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an fi syahri Ramadan, syahrul rahmah, syahrul mubarak, wa idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ke-17 ini kita bisa melaksanakan aktivitas Ramadan. Siang, dari pagi, siang sampai dengan maghrib kita berpuasa dengan mengontrol segala hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan sekedar membatalkan puasanya, tapi berupaya untuk menjaga agar pahala puasanya bisa kita raih dengan menjaga perilaku yang tidak bermanfaat yang menyebabkan batalnya pahala puasa. Kita bersyukur. Kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat tarawih. Nanti lanjut mungkin hendak tahajud, subuh dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, begitu agungnya Ramadan menggembleng kita untuk menjadikan kita sebagai insan kamil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian harapan Quran agar kita yang menjalankan puasa menjadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau di bulan-bulan lain kita terlalu banyak memberikan asupan gizi buat jasmani kita, sedikit dari kita yang memperbanyak asupan rohani kita. Di bulan Ramadan ini justru sebaiknya Allah menyediakan sebuah media, sebuah wahana di mana aktivitas kita diarahkan untuk memberikan asupan rohani lebih banyak ketimbang asupan jasmani. Kalau asupan jasmani yang kita terlalu sering memberikannya, maka akan memunculkan hawa nafsu yang boleh jadi tidak terkendali. Tetapi justru dengan asupan rohani itu yang kemudian membuat kita menjadi lebih religius, lebih spiritualis dan seterusnya. Dan itu memang yang diharapkan dalam konteks berpuasa. Dan malam ini kemudian kita memperingati malam nuzulul Quran, di mana Allah pun menurunkannya di bulan Ramadan. Kalau itu Bapak Ibu sekalian, begitu Ramadan itu buat hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita memperingati nuzul Quran yang keberapa tahun ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari keberapa tahun ini? 145.
Berapa Pak Yus? 1445. 1445. Iya. Kurangin 30. Kurangin 30. Tambahkan. Kalau 1445 berarti hijrahnya Nabi. Sebelum hijrah Nabi sudah turun Al-Quran belum? Sudah. Sudah. Quran turun sejak kapan? Nabi hijrah usia berapa? Ayo, 53. Nabi hijrah usia 53. Quran turun saat Nabi berusia 40. 40. Berarti yang keberapa kita memperingati nubuah ini? 58. Tinggal tambah aja 13 tahun 14 58. 1,5 lama. Berarti Quran itu hadir di tengah-tengah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya lagi buat Bapak Ibu nih, Ramadan sudah masuk ke 16 atau 17, sudah berapa kali khatam Quran? Ada yang sudah khatam? Anggap sudah khatam. Alhamdulillah. Kalau belum khatam, baca dulu 3 kali khatam. Karena kata Nabi, surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Quran. Kalau belum khatam Quran, berumur-umur sampai detik ini, kulhu itu sepertiga Quran kali 3 berarti 1 khatam Quran. Itu hadis Nabi ketika mengadakan sayembara terkait dengan siapa yang bisa menghatamkan Quran dengan waktu yang relatif lebih cepat. Yang bisa menjawab sayembara itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib yang memenangkan sayembara itu ketika Ali maju dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Engkau yang memenangkan perlombaan ini. Wajar Ali bisa menjawab itu. Kenapa? Karena Ali adalah, kalau Nabi menyatakan anak Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Nabi menyatakan bahwa saya ini kotanya ilmu, artinya apa? Gudangnya ilmu pengetahuan ada pada Nabi. Dan pembuka ilmu pengetahuan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian kita dalam sejarah sering mendapatkan cerita ada peristiwa Ghadir Khaum. Itu adalah proses bagaimana Nabi menurunkan segenap pengetahuannya yang ada pada Kanjeng Nabi, diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib menyerap ilmu pengetahuan itu. Maka kemudian tidak heran Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang cerdas pada zaman itu dan juga sangat hadirin rahimahumullah. Kalau kita bicara Quran itu gak ada habisnya. Terbukti tadi 14.5. Berapa tadi? 14? Iya. Hampir 15 abad Al-Quran masih tetap eksis dan tidak berubah sedikit pun. Baik itu surah, kalimat sekalipun, kata sekalipun, harokat sekalipun, titik sekalipun, tidak pernah berubah. Makanya kemudian orang Barat itu terheran-heran dengan Al-Quran. Banyak dari mereka yang kemudian mempelajari Al-Quran untuk mengetahui apa yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Dan sebagian mereka kemudian mendapat hidayah masuk Islam, tapi juga sebagai yang lainnya belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam. Tetapi kajian mereka kemudian menunjukkan bahwa Al-Quran demikian menakjubkan kandungan yang ada di dalamnya. Maka kemudian kita sering mendengar istilah dengan mukjizatul Quran. Kalau kita telah turunnya Al-Quran, Bu, anggap ini mushaf. Quran turun itu bukan betul seperti ini. Quran itu turun secara bertahap, berangsur-angsur. Quran itu turun tanpa huruf, tanpa suara. Yang kita pegang itu adalah mushaf.
Mushaf itu adalah perwujudan Al-Quran yang selama ini Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Zaman Nabi sendiri tidak ada. Quran seperti itu baru muncul setelah dikenal kertas, mengenal huruf dan seterusnya. Zaman Nabi ketika Quran turun, Nabi mendapat wahyu, kemudian minta sekretarisnya untuk menuliskan Quran itu. Dulu kertas tidak ada. Jadi jangan dibayangkan ada pulpen, ada kertas ditulis, tidak. Makanya kemudian Quran ditulis di tulang-tulang kurma, tulang-tulang onta, kemudian pelepah kurma, daun-daunnya dan seterusnya, ditulis oleh sekretaris Kanjeng Nabi SAW. Dan kemudian letaknya berserakan. Jadi Quran belum ada pada saat itu seperti yang kita nikmati saat ini. Nah, kemudian baru zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq pun belum ada, sampai kemudian muncul kekhawatiran sahabat Umar bin Khattab melihat bahwa ayat-ayat Quran berserakan di mana-mana, pelepah kurma entah di mana, tulang-tulang entah di mana. Umar bin Khattab khawatir jika bacaan ayat Quran wahyu Allah itu tidak dirapihkan, maka akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kemudian pada zaman itu banyak penghafal Al-Quran yang wafat karena peperangan melawan kaum kafir pada saat itu. Itu kekhawatiran Umar bin Khattab terkait dengan tidak adanya Quran yang utuh yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar menolak awalnya. Abu Bakar menolak. Kenapa alasannya? Saya khawatir melakukan sesuatu yang tidak Nabi kerjakan, yang tidak Nabi perintah. Saya khawatir ini jadi fitnah. Menolak awalnya. Sampai berkali-kali akhirnya kemudian Umar bin Khattab bisa meyakinkan pentingnya kemudian pengumpulan bacaan Quran tersebut yang dari tulang belulang, pelakon dan seterusnya. Akhirnya Abu Bakar menyetujui akan pengumpulan tersebut, tapi belum bentuk mushaf dikumpulkan. Termasuk para penghafal juga diminta untuk mana ayat Quran yang terserah ini apakah sesuai dengan hafalannya dan seterusnya. Sampai sejauh itu ide dari Umar bin Khattab. Sampai kemudian pada masa Utsman, baru kemudian ketika Islam mulai tersebar di mana-mana, para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, kemudian tidak ada satu kompilasi mushaf yang itu adalah Al-Quran. Pada zaman Utsman bin Affan kemudian Al-Quran dikompilasi dan dicetak menjadi mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Zaman itu baru 5 mushaf yang kemudian dicetak oleh Utsman bin Affan. Baru kemudian setelah dikenal kertas dan terusnya, baru itu Quran dicetak yang ada di hadapan kita itu. Apa yang dikerjakan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan adalah bentuk ijtihad yang bisa memberikan manfaat dari masa itu sampai dengan masa sekarang. Terpikirkankah oleh kita bahwa kalau seandainya pada zaman itu tidak ada ijtihad dari Abu Bakar, Umar, Utsman untuk kemudian membukukan Quran akan hadir saat ini? Belum tentu. Maka kemudian bahwa terpeliharanya Al-Quran adalah berkat dari gotong royongnya semua umat Islam untuk menjaga Al-Quran tetap utuh dan ada hingga saat ini. Maka Allah menyatakan bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita ini juga termasuk yang menjaga Quran. Pak, Bu,
Kalau Bapak Ibu nggak belajar Quran atau tidak ada penghafal Al-Quran, apakah yakin Quran akan terjaga hingga hari kiamat? Maka kita bersyukur masih banyak orang yang mau belajar Quran. Kita bersyukur masih banyak orang yang mau menghafal Al-Quran. Karena itu Al-Quran tetap dijaga oleh mereka-mereka yang peduli akan Al-Quran. Kalaulah kita umat Islam tidak peduli dengan Al-Quran, dan mereka orang-orang barat yang lebih peduli, mereka akan mudah untuk bisa mengubah ayat-ayat Al-Quran. Meskipun boleh jadi mereka tidak akan mampu, karena Al-Quran menjamin akan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, karena pemalsuan Quran itu terjadi sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi mendapatkan ayat Quran itu sendiri. Contoh misalkan zaman dulu itu ketika turun misalkan surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada orang kafir Islam bikin yang semodel dengan itu. Kalau al-fil itu adalah menggambarkan tentara bergajah ketika misalkan hendak menyerang Ka'bah, dia Islam bikin Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil dik. Adik itu apa? Ayam jantan. Tahukah kamu tentang tentara ayam jantan? Itu untuk mengelabui terkait dengan ayat Quran tersebut. Bapak Ibu, ketika kita tidak mengenal huruf-huruf Al-Quran, kemudian disodorkan tumpukan atau mushaf yang semodel itu dengan bahasa-bahasa Arab, saya yakin Bapak Ibu yang tidak pernah mengenal Al-Quran akan menyatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Kenapa? Bahasanya sama Arab. Makanya jangan heran kemudian pemalsuan itu terjadi hingga saat ini. Maka tugas kita adalah bagaimana kemudian bisa mengenal Al-Quran itu dengan baik, dan jika kita mampu untuk menjaga dengan hafalan Al-Quran akan lebih mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang takjub dengan Quran karena Al-Quran memiliki keistimewaan yang ada di dalamnya. Orang mengkaji dari dulu sampai dengan sekarang, hampir 15 abad kemudian Al-Quran tetap eksis, tapi masih banyak orang yang belajar tentang Al-Quran karena Al-Quran punya keistimewaan. Hanya Al-Quran yang cara bacanya punya ilmunya sendiri. Ilmu tajwid itu ilmu tentang Al-Quran. Bapak Ibu baca Quran tanpa ilmu tajwid salah terus. Mulai dari makharijul hurufnya dipelajari tidak sembarangan. Sin dengan shin dengan ta, ha dengan ha, itu makharijul huruf. Kalau kita tidak mempelajari itu, maka kita akan keliru membaca Quran. Itu keistimewaannya Al-Quran. Cara bacanya sudah ada aturan-aturannya. Belum lagi misalkan berbagai ilmu tajwid yang ada di dalamnya, hukum mati, atau misalkan doa Quran yang ada semua. Itu adalah bagian dari kita untuk bisa memahami Quran dengan utuh. Itu baru bacanya. Dan memang Quran punya banyak keistimewaan. Makanya ada orang yang ketika mendalami Quran itu dalam konteks tilawahnya saja, sehingga melahirkan qori-qori'ah. Tilawahnya pun punya lagunya sendiri. Jiharka, apa lagi Ustaz? Sobah, Nahawan, Syikah, dan seterusnya. Lagunya sendiri. Quran didangdutin tidak level, karena dia punya irama dan nada sendiri, punya lagunya sendiri, dan seterusnya. Itu orang mendalami Quran dari sisi tilawah. Ada orang yang kemudian mendalami Quran dari sisi mistiknya. Maka ada orang kemudian meyakini bahwa kalau baca ayat tertentu akan seperti ini. Misal begitu. Guru saya pernah cerita, kalau kamu takut menghadapi anjing, misalkan baca surah Al-Kautsar 3 kali, silakan jalan. Itu anjing takut justru. Jadi ada hal-hal yang di luar nalar terkait dengan keajaiban Quran, dan dia kemudian mampu untuk melakukan hal apa yang kita maksudkan.
Contoh lain misalkan biasanya pernah mengajarkan satu ayat, saya tidak sebut ayatnya. Kalau Anda mengalami kesulitan baca ayat itu, maka Anda akan tidak ada masalah. Rumahnya pernah waktu ke Mekah itu mengalami kesulitan dalam pemeriksaan imigrasi. Ketika dibacakan ayat itu, kemudian dia bisa lolos dalam pemeriksaan imigrasi. Ada yang seperti itu. Maka jangan heran baca Quran itu kemudian ketika baca beberapa kali dia akan seperti apa? Itu ada. Makanya sering kita mendengar misalkan baca Al-Waqiah maka akan memperlancar rezeki. Misalkan seperti itu. Baca surah Yasin dan seterusnya. Makanya kemudian surah-surah Quran itu mengandung makna-makna dan kandungan yang memberikan obat-obat tertentu untuk kita. Maka kemudian Quran menyatakan diri bahwa fihi syifa'ul linnas. Di dalam Quran itu mengandung syifa. Kiai Ahmad Dahlan itu waktu tinggal di Kauman Jogja itu sering didatangi oleh murid-muridnya masyarakat sana. Kiai, saya minta air karena anak saya sakit. Kiai Ahmad Dahlan tinggal membaca doa dan seterusnya diberikan. Alhamdulillah sehat. Fihi syifa'ul linnas. Ayahnya Gus Dur, Kiai Hashim, saat menjadi Menteri Agama, pernah sakit keras. Dipanggil dokter kemana-mana tidak. Dan kemudian beliau meminta untuk memanggilkan seorang qori di hadapannya. Kemudian dicari qori yang terkenal saat itu dan diminta hadir dan membacakan ayat Quran. Dibacakan ayat Quran dan ternyata beliau sehat. Sesungguhnya Quran itu kita, diri kita itu adalah sangat cocok dengan Quran. Karena Quran adalah kandungan yang Allah ciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan oleh Allah, maka dia akan kuat. Maka kalau kemudian perintah Allah kalau diminta untuk dekat dengan Quran, dia dengarkan. Karena dia mengandung banyak hal untuk bisa kita resapi dan menjadi pedoman serta hidayah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah buat kita dan Quran menjadi pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa khatam Quran. Allahumma hamna berdoa sama-sama. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.